Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan guru kita Dr. Kiai Haji Hidayatul Wahid, Wakil Ketua MPR RI, yang selalu hadir dan banyak memberikan bimbingan terhadap para pimpinan Dewan Masjid Indonesia, baik di Provinsi DKI Jakarta maupun di pimpinan daerah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Aman MA, Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Hadir juga pada hari ini Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia, Bang Haji Syarif Hidayatullah. Beliau juga Dewan Pakar di DMI DKI Jakarta. Juga ada Pak Haji Haryanto, Bendahara DMI DKI Jakarta. Ustadz Samaluddin, Ketua Pimpinan Daerah DMI Jakarta Pusat, beserta seluruh jajaran pimpinan, baik pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia se-Jakarta Pusat. Saudara sekalian, para peserta Zoomiyah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir melalui webinar sudah membacakan Ratibul Haddad, tahlil dan tahmid untuk keselamatan bangsa, sekaligus juga kita mendoakan para pahlawan kusuma bangsa yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yang saat ini kita sudah berusia 76 tahun. Izinkan saya pertama untuk mengajak mensyukuri nikmat kemerdekaan, karena kita sadar bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan bahwa kemerdekaan adalah anugerah Allah? Dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Qasas ayat 5, Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan Allah hendak memberikan anugerah karunia kepada orang-orang yang tertindas dan terjajah di muka bumi. Wa naj'alahum a'immatan, dan Allah hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan Allah hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Maka sungguh tepat kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga di sana ditegaskan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lalu agak keliru, mohon Pak Doktor supaya diperbaiki ya. Beliau ahlinya soalnya.
Nah, kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa artinya bahwa pendiri Republik ini mengakui bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan hanya semata-mata jerih payah pengorbanan para pejuang, tetapi di balik itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Oleh karena itu, syukur kita malam hari ini adalah kita mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa. Karena kita merdeka hari ini berkat perjuangan orang-orang tua kita, para pendahulu kita. Dan alhamdulillah kalau malam ini ada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid selaku wakil rakyat lembaga tertinggi negara bisa mendampingi kita, dan nanti kita mintakan beliau untuk memberikan wejangan bagaimana kita rakyat ini bisa mensyukuri kemerdekaan. Dan bukan hanya bersyukur kemerdekaan, tetapi juga selain bersyukur bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan. Banyak pertanyaan, apakah Indonesia yang sudah merdeka dengan kekuatan besar TNI, Polri, rakyat bersatu? Secara fisik mungkin tidak. Tidak ada negara-negara besar di dunia yang berani menjajah Indonesia secara fisik. Tetapi jangan lupa penjajahan dalam bentuk lain akan terus dilakukan. Penjajahan ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi kita? Penjajahan sosial budaya. Dan banyak lagi penjajahan-penjajahan yang dilakukan pihak-pihak lain yang ingin menghancurkan Indonesia, karena Indonesia adalah mayoritas umat Islam. Kalau Indonesia ini hancur, ekonominya, kebudayaannya, sosial, pendidikan, dan sebagainya, artinya bahwa ini adalah kehancuran umat Islam. Oleh karena itu, mari pertahankan kemerdekaan ini. Yang ketiga, kita setelah mensyukuri nikmat kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, kemudian kita mengisi kemerdekaan dengan amalia dan kerja nyata. Kita yang lahir setelah tahun 45, termasuk saya, ini baru sekedar menikmati jerih payah dan pengorbanan orang-orang tua kita. Sementara apa yang bisa kita lakukan? Oleh karena itu harus berbuat sekarang ini. Kalau dulu orang-orang tua kita tidak berbuat, tidak berani melawan penjajah, mungkin sampai hari ini kita belum menjadi bangsa yang merdeka. Karena keberanian, tekad yang dilakukan oleh orang tua kita, maka sekarang kita ini merdeka. Kemudian jangan sampai nanti kita dituntut, disesali oleh generasi setelah kita. Kita berbuat apa sekarang ini? Kalau kita tidak berbuat apa-apa, generasi anak cucu kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita hanya bertopang dagu, bertekuk lutut, berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari sama-sama kita berbuat semampu kita. Kewajiban kita hanya berbuat. Adapun hasilnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian atas nama pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan hadir juga ya Pak Ustadz Rahadi dari DMI Jakarta Selatan. Mudah-mudahan terus kita jalin silaturahim. Tadi
obrolan awal dengan Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Alhamdulillah Jakarta sudah zona hijau. Kalau zona hijau kita bisa offline, bisa ketemu langsung, tetapi tetap media ini jangan kita tinggal. Ini ada hikmahnya nih. Kalau kita offline mungkin susah kita ya, di tengah-tengah kesibukan kita, macet dan sebagainya. Nah, maka media ini, Zoom ini bisa kita lakukan sebagai sarana komunikasi dan silaturahim. Juga terima kasih kepada Jakarta Pusat dan Selatan yang 2 hari ini, Sabtu dan Ahad, telah melakukan vaksinasi di rumah ibadah. Maka ketika masjid kita tidak digunakan ibadah beberapa waktu yang lalu, tetapi fungsi masjid tetap berlaku. Tidak dilaksanakan ibadah, tetapi fungsi sosialnya bisa berjalan dengan baik. Contohnya ada vaksinasi di masjid dan musola, kegiatan sosial di masjid dan musola. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan terkait dengan rumah ibadah. Mudah-mudahan teman-teman yang ngurus rumah ibadah ini, Allah berikan keberkahan dalam hidup, dan yang paling penting adalah Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah, karena kita mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, akhina fillahil kiram, Bi Haji Yusuf Aman, Saad Sawaluddin, dan Bang Syarif Hidayatullah yang juga peranannya luar biasa dalam membantu peserta vaksinasi dengan bantuan logistik yang nilainya amat sangat luar biasa. Semoga rezeki beliau Allah tambahkan dan Allah berkahan, tidak akan pernah putus selamanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita rindu nasihat dari para guru kita, Ki Haji Yusuf Aman dan Dr. Hidayat Nur Wahid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.